Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada para hadirin yang hadir pada hari ini. Kita kembali pada acara Lomba Debat Bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini di sebelah kiri saya mungkin saya langsung perkenalkan ada tim pro dan juga sebelah kanan saya ada tim kontra yang akan membawakan mosi pada hari ini tentang relevansi bimbel offline pada siswa SMA di era sekarang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, sebelum masuk ke pernyataan umum kita akan membacakan peraturan terlebih dahulu. Peraturannya adalah masing-masing tim diberi waktu per orangnya bicara 1 menit. Jadi satu tim mempunyai waktu 3 menit untuk 3 orang, baik pro dan juga kontra. Untuk peraturannya apakah dapat dimengerti? Oke, baik. Untuk itu mungkin langsung saja kita masuk ke pernyataan awal tentang relevansi bimbel offline pada siswa SMA di era sekarang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, yang akan dimulai terlebih dahulu kepada tim pro. Oke, kepada tim pro orang pertama dipersilakan untuk menyatakan argumennya. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya sebagai orang pertama dari tim pro menyatakan dukungan terhadap bimbel offline dengan alasan yang pertama, bimbel offline pembelajarannya bukan secara offline saja, melainkan ada aplikasi secara online, yang dimana aplikasi tersebut memuat tryout dan soal-soal untuk menambah pengetahuan bagi para murid bimbel offline tersebut. Dan yang kedua, dengan adanya bimbel offline pastinya adanya pendampingan dari para tutor maupun pengajar, dan munculnya ruang diskusi untuk para murid dalam memecahkan masalah soal-soal. Dan yang ketiga, dengan ada bimbel offline pastinya waktu dalam belajar pastinya sudah teratur, yang dimana setiap minggunya pastinya peserta didik tersebut mengikuti bimbel itu. Dan saya rasa ini merupakan peluang untuk murid bimbingan bimbel offline. Baik, waktu telah habis. Terima kasih kepada orang pertama. Dilanjut kepada orang kedua tim pro. Waktu 1 menit akan diberikan setelah Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, saya Sania sebagai orang kedua dari tim pro mendukung pernyataan dari orang pertama Dava, yaitu mengenai dukungan bimbingan belajar offline secara langsung, karena itu ternyata sangat efektif dan efisien, karena bimbel offline ini waktunya itu bisa dimanajemen dengan adanya tutor atau pengajar, dengan bertatap muka langsung di tempat bimbel offline tersebut, dan ada diskusi yang interaktif, diskusi belajar bersama yang interaktif dengan teman seperjuangan, dengan memanajemen waktu dengan baik, serta bimbel offline ini mendapatkan tips and trick yang sangat jitu dan bagus untuk para siswa yang ingin diterima PTN dan jurusan impiannya. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada orang kedua tim pro. Kita lanjut kepada orang ketiga tim pro. Waktu 1 menit diberikan setelah Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Basil izin menambahkan pernyataan teman-teman saya, yang dimana bimbel offline ini bagi kami itu sangatlah lebih baik ketimbang bimbel online. Mengapa? Karena yang seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Dava, yaitu akan ada muncul interaksi. Ya, tentu saja dengan adanya tatap muka itu siswa ataupun tutor ini saling mengetahui bagaimana karakteristik dari siswa tersebut, dan mengetahui bagaimana si tutor ini melihat kemajuan atau kebingungan dari siswa tersebut dalam menghadapi materi. Dan juga seperti yang telah dijelaskan oleh Sania, yaitu tentang jadwal yang terstruktur itu, ya memang itu tidak membuat si siswa itu tidak bingung lagi mau kapan mau belajar sekarang ataupun. Oke, waktu habis. Terima kasih kepada tim pro telah menyampaikan pernyataan umumnya tentang mosi hari ini. Oke, kita beralih ke tim kontra untuk menyatakan pernyataan umumnya tentang mosi hari ini. Waktu yang diberikan sama 1 menit per orang, dimulai sejak orang itu berbicara. Oke, kepada orang pertama dipersilakan. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan.
terima kasih moderator. Saya Zakia Manidiani sebagai orang pertama dari tim kontra menyatakan kalau bimbel online itu lebih efektif karena di situ siswa bisa lebih fokus dan lebih mandiri karena belajar otodidak dan tentunya tidak membuyarkan fokus dari siswa tersebut. Selain itu, adanya waktu yang lebih santai dibandingkan bimbel offline karena siswa bisa mengatur sendiri kapan mereka belajar, kapan mereka istirahat, dan tentunya itu tidak membuat siswa bermalas-malasan karena siswa bisa membuat to-do list seperti apa saja pembelajaran materi hari ini akan dikerjakan oleh mereka. Lalu mereka juga bisa mengakses semua video pembelajaran, materi pembelajaran itu melalui online, yaitu melalui aplikasi ataupun web pembelajaran, yaitu misalnya seperti di YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Dan siswa mempunyai leluasa untuk membuka kapan saja dan di mana saja untuk menonton video Baik, pembelajaran waktu tersebut. habis. Terima kasih kepada orang pertama tim kontra. Dilanjut kepada orang kedua untuk memberikan pernyataan ataupun sanggahan untuk mosi hari ini. Silakan kepada orang kedua, waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nawa selaku orang kedua dari tim kontra menyatakan bahwa bimbel online ini bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi ketika kita merasa lelah atau kita memang butuh istirahat, kita masih bisa gitu kan untuk melihat ataupun mengulas kembali materi yang telah dijelaskan oleh tutornya sebelumnya gitu. Dan dari bimbel online ini juga kita juga bisa mendapatkan harga yang relatif lebih murah daripada jika kita lebih ke arah bimbel yang offline gitu ya. Lalu dari bimbel online ini juga kita juga bisa mendapatkan teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian yang berasal dari berbagai daerah gitu kan, yang tergabung di dalam suatu grup ataupun kita bertemu ketika sedang live kelas tersebut gitu. Jadi adanya kelas online ini membuktikan bahwa tidak memungkinkan bahwa teman-teman yang lain yang mengikuti kelas online maksud saya akan mengalami kesulitan gitu. Mungkin Baik, waktu habis. Oke, terima kasih kepada orang kedua tim kontra. Kita lanjut kepada orang ketiga tim kontra. Waktu yang diberikan 1 menit sejak Anda berbicara. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ulang. Silakan Kak Dika. Ya, bagian awak. Oke, terima kasih kepada orang kedua tim kontra telah menyatakan pernyataannya. Kita lanjut ke orang ketiga, diberikan waktu 1 menit. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Irza selaku orang ketiga dari tim kontra. Saya ingin menambahkan sedikit dari teman-teman saya. Kalau bimbel online ini memang pertama biayanya lebih relatif murah, dan juga kalau bimbel offline ini lebih relatif mahal, tapi belum tentu lebih efektif juga. Karena di bimbel online ini tipe-tipe pembelajarannya itu lebih kreatif, lebih inovatif juga, agar lebih dipahami oleh siswanya dan lebih fleksibel. Nah, karena pada faktanya daya serap para siswa ini kan berbeda-beda. Kalau memang kita cara pembelajarannya atau metode pembelajarannya sama saja seperti di sekolah, ya sama saja tidak akan terserap ilmunya. Di bimbel online ini lebih bervariasi dan lebih menyenangkan tentunya, agar siswa itu lebih bersemangat untuk mengikuti bimbel dan tentunya tetap menerima pembelajaran atau ilmunya itu dan di bimbel online ini juga. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada orang ketiga tim kontra. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada kedua tim. Oke, karena kedua tim telah menyatakan pernyataan umumnya, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh tim pro terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, disimak baik-baik. Seberapa besar peluang siswa dapat diterima di perguruan tinggi negeri jika mengikuti bimbel offline ataupun tidak? Oke, waktu pertama diberikan kepada orang pertama pro. Silakan, 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya orang pertama izin menyampaikan bahwasannya kami sangat mendukung dan meyakinkan bahwasannya potensi dari peserta didik bimbel offline itu lebih besar, karena dengan adanya
bimbingan para tutor ataupun pengajar, pastinya murid dapat mengetahui tips dan triksnya. Dan selain itu tadi tim kontra menyebutkan bahwasannya ada aplikasi secara online, yaitu Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu juga dapat diakses oleh murid bimbel offline, yang dimana dengan adanya kombinasi pembelajaran secara offline dan online itu membuat peluang yang lebih tinggi lagi bagi murid bimbel offline. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada orang pertama tim pro. Dilanjut kepada orang kedua, memiliki waktu yang sama 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Sania sebagai orang kedua tim pro. Itu sangat mendukung bahwa sangat besar ya peluang bimbel offline diterimanya di PTN, karena dengan bimbel offline ini sudah banyak data, fakta, dan pengalaman seperti saya sendiri yang diterima PTN ini melalui bimbel offline, dan juga bimbel offline ini sangat kuat interaksinya, dan di bimbel offline ini guru atau tutor atau pengajar pun sangat dekat erat dalam membimbing dan mendampingi bagi siswa yang masih kurang mengerti dan merasa kesulitan untuk memahami materinya. Dan bimbel offline ini biasanya merekomendasikan ke sekolah-sekolah dan mensosialisasikannya pengajaran yang bermutu untuk Baik, waktu habis. Terima kasih kepada orang kedua tim pro. Dilanjut ke orang ketiga tim pro. Diberikan waktu 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan tadi yaitu ada seberapa peluang ketika siswa tersebut mengikuti bimbel offline. Menurut kami peluangnya sangat besar, yang kalau kami memperkirakan itu sekitar 90% lebih, karena untuk apalagi kan PTN ini kan yang paling sering diincar oleh para siswa, dimana PTN ini seleksinya dinaungi oleh lembaga pemerintah, yaitu seperti LTMT dan sebagainya. Nah, dimana sebagian besar dari UTBK ini mereka itu merasakan vibes-nya secara langsung. Jadi bimbel offline sangat tepat untuk merasakan vibes tersebut, dimana jika ada suatu masa bimbel offline ini, si tutor ini mengadakan tryout UTBK, ya setiap siswa sangat merasakan deg-degannya gimana, rasanya memilih jawaban gimana, dan juga sangat mungkin diaturi. Ya, waktu habis. Terima kasih kepada orang ketiga tim pro. Kita beralih ke tim kontra. Ya, tim kontra orang pertama dipersilakan, memiliki waktu 1 menit untuk berbicara. Dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Saya Zaja Manuriani dari orang pertama tim kontra. Tidak setuju dengan tim pro yang menyatakan bahwa peluangnya itu lebih besar daripada bimbel online, karena bimbel online ini peluangnya sama saja dengan bimbel offline, dikarenakan siswa bisa mengakses di aplikasi yang mereka sudah berlangganan ataupun yang tidak berlangganan, misalnya di YouTube, untuk mengakses soal-soal UTBK di tahun sebelumnya. Jadi mereka bisa mempelajari kembali, mengevaluasi kembali, dan jika mereka tidak mengerti, mereka bisa mempertanyakan itu di Twitter ataupun melalui kakak tutornya. Selain itu, di bimbel online ini juga menyediakan rankingan tryout. Jadi di mana mereka sudah mengerjakan tryout di setiap minggunya ataupun di setiap harinya, mereka bisa mengevaluasi lagi dan melihat ranking berapa. Misalnya mereka ranking 10 dan itu jauh dari keinginan mereka bisa mengevaluasi kembali, dan dari situ peluangnya itu sangat besar karena mereka bisa mengikuti pembelajarannya dengan sangat baik melalui rankingan tersebut. Baik, terima kasih kepada orang pertama tim pro. Kita lanjut ke orang kedua. Waktu dimiliki adalah 1 menit, sama dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Saya orang kedua dari tim kontra menyatakan bahwasannya dari fitur-fitur yang tersedia di dalam situs online ruang pembelajaran online itu terdapat beberapa akses ataupun fitur yang sekiranya bisa kita lihat kembali dari beberapa tahun sebelumnya juga. Contohnya saja seperti kita melihat gitu ya. Tadi telah disebutkan contoh-contoh soal TBK, dan kita juga bisa melihat review-review yang mana terkait dengan alumni-alumni yang sekiranya memang telah masuk ke prodi ataupun universitas yang ingin kita tuju gitu. Lalu dari tim kontra juga menyatakan bahwa dari
bimbel online ini tuh bisa mendapatkan peluang lebih karena kita juga masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang sekiranya memang beda daerah dengan kita. Jadi kita juga bisa saling tukar soal bersama dengannya dan juga tidak hanya terpaku pada daerah atau satu daerah saja gitu. Dan dari tim kontra sendiri juga menyatakan bahwa dari tim online ini Waktu habis. Terima kasih kepada Oke, terima kasih kepada orang kedua tim kontra telah memberikan pernyataannya. Kita lanjut ke orang ketiga. Waktu 1 menit diberikan saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya ingin menanggapi dari tadi jawaban dari Saudara Basil ya, kalau bimbel offline ini mengikuti tryout secara langsung gitu kan, merasakan suasananya. Padahal faktanya kita kalau sudah memasuki ujian nasional juga banyak tryout dari sekolah maupun luar sekolah. Jadi kita bisa merasakan secara langsung suasana tersebut. Nah, tryout tersebut juga mungkin kan menambahkan waktu kita ya. Nah, makanya bimbel online ini menawarkan solusi agar kita juga tetap bisa belajar bimbingan itu secara online, secara kapanpun kita mau, tidak terikat juga oleh jadwal gitu loh. Jadi ya bimbel online ini lebih efektif dan lebih banyak dan lebih inovatif juga metode pembelajarannya gitu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas pernyataannya. Oke, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama. Ya, langsung kita beralih ke pertanyaan kedua. Harap disimak baik-baik. Ini akan dimulai dari tim kontra terlebih dahulu. Bagaimana metode pembelajaran dalam bimbel offline maupun online agar efektif dan membuat siswa fokus untuk menerima materi pembelajaran? Iya, kepada orang pertama dari tim kontra dipersilakan untuk memberikan pernyataannya. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. saya orang pertama dari tim kontra menyatakan bahwa bimbel online itu metode pembelajarannya lebih efektif dikarenakan seperti yang sudah saya sebutkan, mereka belajar secara otodidak dan otomatis itu tidak ada teman di sampingnya dan mereka bisa fokus terhadap semua materi pembelajaran yang ingin mereka pelajari pada saat itu. Dan jika ke-distract atau apapun itu, mereka bisa mengaktifkan metode jangan ganggu gitu di HP sehingga mereka bisa fokus untuk menonton video pembelajaran. Selain itu, mereka juga bisa untuk mendownload video-video pembelajarannya, modul pembelajarannya, soal-soal pembahasannya, dan mereka bisa mengulang kembali nantinya di mana mereka waktu itu membutuhkannya untuk dipelajari kembali. Dan itu akan menambahkan kefokusan mereka jika mereka belajar secara mandiri dan tidak ada yang mengganggu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada orang pertama tim kontra. Lanjut kepada orang kedua tim kontra. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, baik, saya orang kedua dari tim kontra menyatakan bahwasannya tadi telah disebutkan kita bisa mendownload ya aplikasi-aplikasi ataupun materi-materi yang sekiranya memang masih berkaitan. Dan dari tim online sendiri ataupun tim kontra menyatakan bahwasannya ketika kita sebelum pembelajaran kita masih bisa mengakses gitu ya. Kita mengakses materi-materi yang sekiranya memang mendukung yang akan diajarkan pada pertemuan yang akan dilaksanakan gitu. Jadi kita masih bisa mempersiapkan terlebih dahulu dan juga kita bisa lebih ke arah belajar otodidak sendiri yang tadi telah disebutkan, dan kita juga bisa mengajak teman sekiranya kita memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan teman, kita tidak bisa yang namanya belajar sendiri gitu. Tetapi di sini namanya online pasti otomatis kita dalam posisi lebih ke arah sendiri gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada orang kedua tim kontra. Dilanjut kepada orang ketiga tim kontra untuk memberikan pertanyaan. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya baik, terima kasih moderator. Saya ingin menambahkan sedikit dari teman-teman saya di tim kontra. Kalau bimbel online ini metode pembelajarannya ya tentu lebih inovatif ya. Banyak juga agar siswa itu juga lebih semangat, lebih mengerti juga pengajaran yang diberikan oleh kakak tutornya gitu kan. Nah, kalau mungkin bimbel offline ini kan mungkin bisa merasakan secara langsung tapi tidak menentukan apakah para siswa ini mengerti apa yang diberikan oleh para pengajarnya gitu. Jadi bimbel online ini juga menawarkan juga yang tadi sudah disebutkan pengajaran-pengajaran yang bisa kita lihat, video-video pembelajaran bisa kita lihat itu kapan saja, di mana saja, saat kita membutuhkan itu bisa kita ulang kembali video pembelajaran tersebut. Tapi kalau di bimbel offline ya mungkin saat itu saja. Kalau kita memang tidak mengerti ya mungkin
Ya cukup sampai segitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada tim kontra atas pernyataannya. Kita lanjut untuk mendengarkan pernyataan dari tim pro. Oke, kepada orang pertama tim pro diberikan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya orang pertama dari tim pro menyatakan bahwa bimbel offline itu lebih efektif. Mengapa? Karena adanya latihan pembelajaran setiap bulannya itu berapa kali, mungkin setiap minggunya, dan bahkan juga ada tryout dan lain sebagainya. Dan saya merasa metode pembelajaran dari bimbel online itu kurang karena pengalaman saya bahwasannya soal-soal yang diberikan itu kurang update, dan bahkan soal-soal setelah melatih dari videonya itu kurang banyak. Jadi menurut saya seperti itu. Sedangkan untuk bimbel offline sendiri pastinya banyak soal yang dikeluarkan dan pastinya memiliki relevansi atau memiliki kesamaan pada ujian UTBK sebenarnya. Baik, terima kasih kepada tim orang pertama dari tim pro atas pernyataannya. Kita lanjut ke orang kedua tim pro untuk memberikan pernyataan. Waktu 1 menit diberikan saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Sania Brabahas sebagai orang kedua dari tim pro yang sangat mendukung media pembelajaran di bimbel offline ini sangat banyak dan beragam ya, dimulai dari diskusi bersama antara tutor atau pengajar dan siswa, yang dimana itu sangat interaktif sekali, dan juga terdapat banyak buku fisik dan bisa juga e-book yang diakses di WA ataupun video-video pembelajaran. Dan saya sangat menolak dari tim kontra yang bahwa bisa belajar dengan secara otodidak, karena gaya belajar dan kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda ya tentunya. Kalau misalkan siswanya seorang ekstrovert itu harus butuh adanya teman secara langsung yang bertatap muka. Baik, terima kasih kepada orang kedua tim pro atas pernyataannya. Kita lanjut untuk mendengarkan orang ketiga. Diberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang telah ditanyakan, yaitu seberapa bagaimana metode pembelajaran dalam bimbel offline. Ya, di bimbel offline sendiri itu kami sangat lebih setuju ya, karena di sini seperti yang telah diutarakan oleh tim kontra tadi, apabila materi itu bisa diunduh kembali. Nah, tetapi faktanya di Indonesia sendiri itu sebagian besar negara rakyatnya itu berada di bawah ya, yang dimana bawahnya sini itu tidak memiliki fasilitas lengkap, dimana yang saya pikir ini bimbel online itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki istilahnya duit ataupun yang berkelas. Lalu apalagi bimbel offline ini sendiri Baik, waktu habis. Terima kasih kepada tim pro dan kontra atas pernyataannya untuk pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini akan dimulai sama oleh tim kontra terlebih dahulu. Disimak pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, seberapa penting saat ini siswa mengikuti bimbel offline dibandingkan online? Oke, kepada orang pertama dipersilakan memberikan pernyataan. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih moderator. Saya sebagai orang pertama dari tim kontra menyatakan bahwa di zaman yang era ini udah canggih teknologinya, maka menurut saya bimbel online ini lebih penting karena selain waktu yang bisa lebih santai, lalu bisa belajarnya juga lebih santai menurut metode pembelajaran masing-masing, dikarenakan metode pembelajaran offline ini, bimbel offline ini tuh sudah diatur dan sudah terstruktur dari para gurunya. Jadi jika misalkan siswa tersebut merasa bosan karena sudah belajar selama kurang lebih 8-9 jam di sekolah, lalu mereka melanjutkan untuk belajar bimbel offline, tentunya itu akan merasa membuat otak mereka itu capek. Selain itu tubuh mereka juga capek, dan akibatnya materi-materi yang diajarkan itu tidak masuk ke otak mereka dan itu akan sia-sia. Beda lagi dengan bimbel online karena mereka bisa mengaksesnya kapan saja sesuai dengan waktu mereka ingin mempelajarinya, dan itu akan lebih fokus dibandingkan belajar pada bimbel offline. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada orang pertama atas pernyataannya.
Kita lanjut ke orang kedua tim kontra untuk memberikan pernyataan. Waktu 1 menit diberikan saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya orang kedua dari tim kontra menyatakan bahwasanya lebih penting mana gitu ya, lebih penting mana antara bimbel offline ataupun online gitu ya, yang lebih direkomendasikan. Menurut saya pribadi dari tim kontra menyatakan bahwasanya jika kita melaksanakan bimbel secara online itu benar-benar sangat membantu kami selaku ataupun membantu teman-teman yang lain selaku sebagai seorang pelajar gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang tuh sekolah itu kan dari yang SMP ataupun SMA itu sudah pulang ketika pukul jam 3 gitu ya, pukul 3 sore, dan belum lagi perjalanannya, apalagi jika mereka itu harus pulang dengan jarak yang jauh, macet-macetan, dan otomatis akan membuat mereka itu sedikit menurun ya kan. Apalagi ketika kita ingin langsung dilanjutkan dengan belajar secara offline, maka mereka kemungkinan bukannya malah lebih santai, malah lebih stres gitu. Jadi dari tim online sendiri bisa belajar. Waktu habis. Terima kasih kepada orang kedua tim kontra. Kita lanjut ke orang ketiga untuk memberikan pernyataan. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menyampaikan seberapa pentingnya bimbel offline maupun online ya. Menurut saya memang sama-sama penting, tapi di era zaman sekarang teknologi sudah maju ya, bimbel online juga tentu sangat eksis gitu, diminati oleh kalangan-kalangan siswa lainnya. Apalagi kalau siswa-siswa sekarang itu kan sudah pada memakai gadget ya, di sekolahnya itu sudah memakai gadget. Tentunya kita sambil dimanapun ya kita bisa melihat video-video tayangan tersebut. Nah, apalagi ya bimbel online ini kan lebih murah, lebih terjangkau. Nah, terus juga kita bisa nikmati bersama-sama. Contoh mungkin kita patungan untuk langganan di suatu aplikasi bimbel online. Terus ya udah kita sama-sama untuk melihat tayangan pembelajaran, video pembelajaran. Apalagi tadi disebutkan oleh Saudara Basil, kualitas pendidikan kita kan masih rendah. Banyak yang belum bisa mengakses gitu kan. Terus biayanya lebih mahal ya. Tentu bimbel online ini lebih murah gitu. Bisa kita patungan, lebih aksesnya lebih bersama-sama gitu loh. Jadi itu tergantung siswanya masing-masing. Baik, terima kasih kepada tim pro atas pernyataannya. Kita beralih ke dengarkan tim kontra untuk pernyataan. Tim pro. Oke, kita mulai dari orang pertama, tim pro. Kepada tim pro dipersilakan, waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya orang pertama dari tim pro ingin menyatakan bahwa bimbel offline sangat penting dalam pembelajaran saat ini. Alasannya yang pertama, bahwasannya jika kita ingin mencapai sesuatu, pastinya kita harus berusaha terlebih dahulu. Seperti pepatah, berenang-renang terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian, yang dimana bersusah-susah terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, dengan adanya kita belajar, bergiat itu maupun balik sekolah, pulang sekolah itu langsung belajar di bimbel, dan saya rasa itu pastinya akan mendapatkan timbal balik di kemudian hari. Dan kemudian untuk tryout yang di bimbel offline pastinya sangat menunjang bagi para murid-murid di bimbel offline. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada orang pertama tim pro. Kita lanjut ke orang kedua tim pro untuk memberikan pernyataan atau argumennya. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya Saniarda Bahar dari orang kedua tim pro. Pertanyaannya, seberapa pentingkah bimbel offline dan bimbel online untuk siswa masuk ke PTN? Menurut saya sangat penting bimbel offline untuk siswa masuk ke PTN. Alasannya karena bimbel offline ini interaksinya itu sangat dapat ya, dan bimbel offline ini walaupun di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, interaksi sesama manusia itu harus banget didapatkan ya, karena kalau misalkan belajar sendiri otodidak itu kan kayak merasa kesepian dan semangat belajarnya kurang ya, niatnya itu harus kuat gitu kalau sendiri. Sedangkan kalau bimbel offline itu semangat dan dorongan atau motivasinya itu sangat kuat. Dan saya tidak setuju dengan bimbel dengan tim kontra bahwa bimbel offline ini Baik, waktu habis. Terima kasih kepada orang kedua tim pro. Kita lanjut ke orang ketiga tim pro. Waktu 1 menit diberikan saat Anda mulai berbicara. Dipersilakan. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan tadi ialah seberapa penting bimbel offline ataupun online. Ya, menurut kami
dari sudut pandang kami bimbel offline lah sangat yang paling penting karena seperti yang telah dipaparkan oleh tim kontra yang dimana biaya offline itu lebih mahal ketimbang online ya kami mengakui tetapi dimana ya gimana sih setiap ada setiap hal yang ingin kita capai itu kita harus mengorbankan usaha ataupun material yang dimana emang nggak besar. Kita masuk sekolah saja tidak mengeluarkan uang yang sedikit tapi mengeluarkan uang yang banyak baik itu makan bekal ataupun uang pergi itu semuanya harus dibayar oleh kita. Lalu di offline sendiri itu memiliki jadwal tersendiri dan terstruktur di mana siswa tidak bingung lagi untuk mempelajari materinya. Baik, terima kasih kepada kedua tim untuk jawaban dan argumennya atas pertanyaan ketiga. Oke, kita langsung masuk ke pernyataan penutup yang mana pernyataan penutup ini akan diberikan waktu 3 menit untuk 30 detik untuk masing-masing tim memberikan pernyataan penutup. Boleh dimulai mungkin dari tim pro terlebih dahulu. Dipersilakan waktu 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Sebentar ya. Oke, 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menyampaikan kesimpulan pada pendapat dari tim pro yang menyatakan bahwasannya bimbel offline sangat relatif karena mengingat alumni dari bimbel offline itu banyak yang tembus ke perguruan tinggi negeri dan selain itu adanya pendampingan dari para tutor maupun pengajar dan juga jadwal yang struktur oleh bimbel tersebut. Selain itu juga ada banyak bank soal yang tersedia dari bimbel offline tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro atas pernyataan penutupnya. Sekarang tim kontra diberikan waktu 30 detik untuk memberikan pernyataan penutup. Dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Saya mewakilkan dari tim kontra bahwa bimbel online itu lebih mudah relatif untuk dipelajari materi-materinya dan video pembelajarannya serta bank soalnya. Lalu selain itu ada juga kakak-kakak tutornya yang bersedia untuk membantu apabila ada kesulitan. Selain itu harganya lebih relatif murah dan waktunya yang relatif lebih santai, jadi bisa disesuaikan dengan waktu siswa tersebut. Selain itu juga karena bimbel online di rumah jadi lebih aman untuk siswanya dan dan alumni-alumninya juga lebih banyak juga yang di bimbel. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada kedua tim atas debat hari ini yang mengangkat tema tentang relevansi bimbel offline pada siswa SMA di era sekarang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sangat menarik dan juga pernyataan-pernyataan yang diberikan sangat memuaskan. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mungkin kurang lebihnya cukup untuk debat hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.